nikmat hidup di dunia adalah mengenal Allah. Orang kalau tidak mengenal Allah, maka hidupnya tidak akan pernah bahagia. Tadi saya lihat di media sosial seorang yang dia mungkin kelahiran dari Korea, yang mana orang Korea itu kan ciri khasnya tampan-tampan, putih-putih, yang laki-laki tampan, yang perempuan saya tak tahu tar. Tak penting ngabes saya tar. Maaf tar mah cek tahu tar. Ternyata di Korea ini banyak pembunuhan, banyak bunuh diri Pak Hamdan. Banyak bunuh diri, bener Pak Hamdan ya? Jepang bunuh diri. Ternyata kenapa kok mereka bunuh diri? Alasannya yang tadi diwawancara itu, karena di Korea ini tidak punya agama. Jadi mereka tidak punya agama. Jadi dari sejak kecil dia didoktrin bagaimana dia harus lebih daripada teman-temannya. Jadi berlomba-lomba terus. Jadi yang dikatakan berhasil oleh mereka apabila karirnya itu lebih daripada orang lain. Kalau nanti dia karirnya turun, itu dibully, dicaci maki. Kamu ini sudah tidak penting, kamu ini sudah tidak pantas. Sehingga dia sampai besar, dia ingin berlomba-lomba mengalahkan orang lain. Makanya ketika dia nanti kalah misalnya dia ingin cantik, kemudian dia tidak berhasil, masih ada yang lebih cantik misalnya, bunuh diri. Karena versi orang Korea, kalau dia itu tidak lebih baik daripada temannya, hina dia, tidak berguna. Subhanallah, sungguh Islam datang yang diterangkan oleh Allah, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Makanya kalau orang yang berlomba-lomba untuk paling takwa, siapa yang takwa ini? Satu di antaranya kemarin, yunfiquna fis sarra wad dharra. Dia mampu berbagi dengan orang lain di waktu lapang dan waktu sempit. Berbagi dengan orang lain. Jadi ketika dia berhasil takwa, justru ketakwaan ini malah disenangi oleh orang lain. Paham ya? Kalau orang Korea itu misalnya, karena misinya dia ingin lebih daripada orang lain. Ketika misalnya dia nanti lebih kaya, atau lebih pintar, atau lebih tampan, lebih cantik, justru ini musibah bagi saudara-saudaranya yang lain. Karena yang lain nanti akan bunuh diri gara-gara orang ini. Jadi berhasilnya yang ini, berhasil jadi kaya, berhasil jadi pintar, itu malah musibah bagi orang Korea. Karena banyak yang kalah kepada dia. Tapi berbeda dengan Islam. Ketika orang Islam berhasil dengan ketakwaannya, maka justru tetangga-tetangganya akan bahagia. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, dia adalah orang yang berbagi, yang menginfakkan hartanya, baik dia dikala banyak uangnya atau sempit hartanya. Kira-kira sampean menendik tetangga lampe kau reng seneng Pak ya? Seneng. Subhanallah. Ada sebuah riwayat, insya Allah sampean sudah tahu semua. Seorang wanita yang tidak baik lah. Bahasa ininya biar jelas, pelacur. Kemudian di sebuah perjalanan, ada yang mengatakan sumur, ada yang mengatakan sungai, ada yang mengatakan hanya kayak genangan air, cuman agak dalam sedikit Pak. Mohon maaf, saya sebutkan di masjid, mohon maaf sekali lagi. Anjing ini minum di sumur tersebut. Maksudnya mau minum. Seandainya minum sendiri Pak, mampu ini, soalnya tidak terlalu dalam. Tempat minumnya tidak terlalu dalam. Tapi wanita ini kasihan sama orang ini, akhirnya kasihan sama anjing tersebut, dibukalah. Ada yang meriwayatkan sepatunya dibuka, kemudian diambilkan, diminumkan. Subhanallah, gara-gara ini mengundang rahmat Allah sehingga diampuni dosanya. Kita tidak tahu dosa yang mana, amal yang mana yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ini harus latih memang. Ketika kita berhasil menjadi orang yang bertakwa, yunfiquna fis sarra wad dharra, yang mampu berbagi di kala sempit dan di kala
lapang. Makanya kalau orang Islam sudah kuat, orang berhasil dengan ketakwaannya, justru tetangga-tetangganya akan bahagia, tidak jadi musibah. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarah. Wal afina 'anil nas, yang mudah memaafkan orang lain. Jadi kalau orang bertakwa, justru malah orang-orang di sekitarnya akan bahagia, tidak tersaingi. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang pada orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka dia akan selalu berbuat baik. Jadi maka kita bahagia karena kita hidup di Indonesia ini yang mana diberikan rahmat oleh Allah, kita mengenal Islam. Yang mana Islam ini rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembahasan surah Al-Insyiqaq. Makna dari Al-Insyiqaq artinya terbelah. Surah ini ada 25 ayat, Pak ya. Sama, Pak. Ada 25 ayat. Takut tidak sama dengan punya saya. Surah Al-Insyiqaq ada 25 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat. Idza as-samaa'u inshaqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا. Saya bahas dulu, takut waktunya tidak cukup. Idzas sama'u, apabila langit, syaqqat, insyaqqat, ia telah terbelah. Jadi nanti akan tiba masa dan waktu langit akan terbelah.
Ini untuk menunjukkan ayat ini Pak, ketika Makkiyah masih belum menerangkan masalah hukum. Suruh sholat, suruh ini, masih belum. Masih belum jangan buka aurat. Nah, masih belum. Karena di sini masih pengenalan kepada Allah. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin mendakwahi orang, itu ada tahap, Pak. Kalau ke teman kita yang sudah sama-sama di masjid, kemudian dia salah cara sholatnya, kita tegur dengan membenarkan sholatnya. Mas, sampean tadi salah sholatnya. Sholatnya yang seperti itu tidak diajarkan. Yang seperti ini loh yang diterangkan, yang diajarkan. Nah, tetapi kalau yang ada bukan di masjid, Pak, yang ada di luar lah, di luar masjid misalnya, jangan kita pakai hukum. Mas, orang yang tidak sholat neraka. Sudah saya anti masjid, kau bilang aku neraka, kurang ajar. Saya itu tidak pernah ke masjid karena saya takut berita neraka itu. Makanya saya tidak mau ke masjid. Malah kamu datang ke sini membawa neraka. Ditendang. Jadi kalau di luar masjid, kita kenalkan Allah dulu. Mas, sampean ini tidak sholat. Masih belum. Buat apa sampean kerja kok sampai larut-larut seperti ini? Ya untuk masa depan saya, buat rumah gitu kan. Mas, tahu enggak bahwasanya suatu saat alam semesta ini akan hancur. Yang sampean bangun itu akan hancur. Tidak mungkin masih lama. Sampean masih tahu enggak? Ada sisa-sisa bangunan Belanda yang sudah tidak dihuni sama orang. Ada Pak Hamdan ya? Bangunan-bangunan sisa Belanda sudah tidak dihuni. Dulu bangunan itu sangat mewah. Tapi sekarang paling jelek. Suatu saat rumah yang sampean bangun ini akan menjadi paling jelek di masa yang akan datang ini. Jadi sudah sampean capek-capek, ternyata suatu saat rumah sampean akan semakin jelek. Dan nanti Mas, perlu sampean tahu, akan datang suatu masa yang mana bumi langit akan terbelah. Oh iya ya. Akhirnya masuk akal, Pak. Kalau kita langsung bicara hukum, jangan kau dekati zina, hancur kita. Neraka aja. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat dan patuh. Jadi arti dari patuh ini mendengar dan tunduk, mau membelah dirinya. Jadi ketika Allah sudah memerintahkan kepada langit nanti, langit terbelah. Maka langsung langit tunduk dan patuh akan taat kepada perintah Allah. Li rabbiha, kepada Tuhannya, wa huqqat, dan dia sangat patuh. Jadi ketika Allah menyuruh untuk terbelah, maka langit ini tanpa panjang lebar akan langsung membelah dirinya. Wa idzal ardu muddat, boleh dilihat Al-Qur'annya. Dan apabila bumi diperlebar. Yang dimaksud diperlebar ini artinya nanti bumi ini akan diratakan, Pak. Jadi bumi nanti tidak akan seperti ini. Sekarang kan ada pohon, ada bangunan. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di tafsir Jalalain ini, nanti tidak akan ada bangunan-bangunan, jadi rata nanti ketika sudah kiamat. Jadi kita capek-capek bangun, kita mengira bahwasanya ini akan ditempati selama-lamanya. Allahumma ghfir lahu. Kita doakan karena beliau masih orang Islam. Dulu ada seorang kiai namanya Ki Aurat namanya. Ki siapa? Sumenep. Ki Aurat ya. Benar Pak Hamdan ya? Ki Aurat. Mas Surat. Itu kemarin saya ke daerah sana, Pak. Saya tidak pernah nyampe dari dulu meskipun saya orang Sumenep, Pak Hamdan. Jalan-jalan saya ke sana. Loh, kok rumah ini kayak, mohon maaf, kayak rumah hantu kata saya. Sudah bangunan itu sudah banyak pohon-pohon, apa namanya, rumput dan semacamnya. Ternyata kata teman saya, Ustaz, ini adalah rumah orang terkaya di Sumenep pada zamannya. Sekarang paling kaya dia. Tidak. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dulu jaya, sekarang kalau kita hanya mengurus dunia, meninggalkan dunia pada anak kita, Pak, suatu saat akan seperti itu juga.
maka pastikan kita kenangkan kepada anak kita untuk mengenal Allah. Pastikan kalau punya rezeki itu, paham kan? Sisakanlah untuk bangun, wakafkan untuk pesantren, wakafkan untuk biar harta kita tidak seperti yang itu. Eman kan? Coba sekarang diwakafkan gitu. Ada enggak yang mau tidur di sana? Enggak ada. Saya beri tanda. Jadi mumpung masih hidup, Allah berikan harta bagi kita. Ma naqasa malun min shadaqatin, kata Rasulullah. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Tidak. Orang yang tak kira mati karena benyaan sedekah, tidak. Maka Allah akan lipatkan kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutkan, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diperlebar, maksudnya nanti diratakan, diluaskan, Mbak. Wa alqat ma fiha, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya. Yang dimaksud dilemparkan yang ada di dalamnya adalah diantaranya adalah mayat-mayat orang yang mati, kata Imam Jalaluddin. Jadi nanti isi perut bumi akan dikeluarkan. Wa takhallat, dan menjadi kosong. Artinya tiada satupun yang tertinggal di dalamnya. Jadi nanti isi bumi akan keluar semuanya. Magma di dalam. Kemudian apa lagi, Pak? Isi bumi. Pokoknya semuanya itu akan keluar, paham kan? Larva. Yang dulu kita ingin mencari emas, nanti emas akan keluar dengan sendirinya. Emas segula pun keluar melulu, Ustaz. Mas aftar. Mas lain. Wa adinat, dan patuh, tunduk dan taat. Nah, sama seperti tadi. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Jadi nanti semua yang diperintahkan oleh Allah, langit, bumi, itu akan tunduk dan patuh ketika Allah sudah memerintahkan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja atau telah beramal dengan sekuat tenagamu. Jadi manusia ini sama-sama capek. Yang maksiat capek dengan maksiatnya, yang ibadah capek dengan ibadahnya. Jadi kata Allah, innaka kadihun, sesungguhnya kamu telah bekerja, telah beramal dengan sesuai amalmu, ila rabbiha, hingga nanti engkau akan menemui rabbika, Tuhanmu, yakni kematian. Yang dimaksud oleh Imam Jalaluddin, yang dimaksud bertemu dengan Allah, menemui Tuhan, yang dimaksud oleh beliau adalah mati. Jadi orang tidak bisa bertemu dengan Allah kecuali mati, kata beliau, Pak. Nah, jadi kalau sekarang yang viral itu, yang katanya berkomunikasi dengan Allah, innama qoli, nah itu dapat bisa SMS sama Allah. Jangan percaya. Jadi Al-Quran tidak menerangkan seperti itu, Pak. Kadham famulati, dengan sungguh-sungguh maka pasti kalian akan menemuinya, yakni menemui amal perbuatan. Jadi yang dimaksud kadham famulati, nanti kita akan menemui apa amal-amal kita yang kita lakukan di dunia. Baik amalan itu amalan yang baik, atau amalan itu amalan yang kurang baik. Fa amma man utiya kitabahu, adapun orang yang diberikan kitabnya, yakni kitab catatan amalnya. Kita, Pak, mulai sejak umur balik sudah diberikan kitab oleh Allah yang ditulis oleh malaikat. Jadi begini, Pak Hamdan, ini kitab ya, kitab misalnya. Jadi tebalnya kitab segini misalnya. Jadi ketika kita beramal ditulis, Pak Hamdan, ditulis sama Allah. Kalau kita tidak beramal dikosongkan, Pak, dilewati, jadi kosong ini. Nanti di akhirat bukan hanya orang yang bermaksiat yang menyesal, tapi orang yang meremehkan amal-amalan baik, dia akan juga menyesal. Ya Allah, kenapa kok itu kosong, ya Allah? Paham ya? Jangankan yang maksiat, yang jelas rugi, yang tidak ada nilainya juga rugi. Pak Hamdan misalnya aftar ini kuliah,
Kemudian after ternyata Anda ikut ujian, kosong kan nilainya. Bukan hanya yang tidak kuliah yang menyesal, tapi yang kuliah tapi tidak ada catatannya menyesal. Begitupun nanti di akhirat, nanti akan diberikan bukunya. Fa amma man utiya kitabahu, barang siapa yang diberikan kitabnya biyaminihi, dari sebelah kanannya. Jadi nanti akan diberikan setelah hancur semuanya, akan diberikan oleh Allah kitab tersebut. Maka kalau orang mengambil tangan kanannya, maka dia masuk kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa hisaban yasira, dengan hisab yang ringan atau mudah. Kata Imam Jalaluddin dalam tafsirnya ini, yaitu pada hari ditimpakan kepadanya amal perbuatannya sebagaimana yang telah disebutkan di salah satu hadis yang sahih, yang antara lain dikatakan, barang siapa yang diinterogasi di dalam penghisapan amalnya, niscaya dia bakal binasa atau celaka. Kemudian setelah kepada orang mukmin itu ditampakkan amal perbuatannya, lalu Allah memaafkannya. Perhatikan Pak, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dulu Rasulullah pernah salat malam, kemudian Rasulullah berdoa. Doanya Allahumma, ikuti saya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Siti Aisyah bertanya pada Rasul, ya Rasul, kenapa engkau membaca doa itu? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma, wahai Tuhanku, hasibni, hisablah aku, hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Nah, kata Aisyah, maksud dengan hisaban yasira, hisab yang mudah itu seperti apa ya Rasul? Yang dimaksud dengan hisaban yasira, Allah itu mengampuni dosanya. Jadi tidak dihitung, Pak. Jadi biasanya dia bawa bukunya sampai dia ke depan kita misalnya, sampai dilihat bukunya, ya sudah. Ustaz, kan saya telat Ustaz. Sudah, saya maafkan. Pak gempang gitu, mudah. Tak melarat gitu. Tapi kalau masih dicek, aduh, mak berdekap. Manusia ini tidak ada satupun manusia setiap hari yang tidak berdosa pada Allah. Setiap hari pasti berdosa. Ngereng-ngereng nih beda si tadi itu saya dalam caraku kemakian nih. Amun beda kuda atau orang ada. Karena berarti impian lebih secewan guna berarti. Manusia ini setiap hari pasti bersalah, Pak. Pasti berdosa. Cuman dosa yang kita lakukan tidak sama. Jadi makanya jangan fokus melihat kesalahan orang lain. Karena di hari itu kita juga sama salah meskipun kesalahannya tidak sama. Paham Pak ya? Misal kita melihat orang mencuri, salah dia karena mencuri. Tapi di hari itu juga kita salah. Kenapa kok uang kita tidak diberikan kepada dia sebagian sampai dia mencuri? Sama-sama salah, Pak. Jadi tidak adil ketika kita memvonis kesalahan orang lain, lantas kita melupakan kesalahan kita di hari itu. Jadi setiap hari kita berdosa. Ustadz, saya tidak pernah berdosa, Ustadz. Sejak itulah kamu berdosa. Ketika ada orang mengatakan, saya ini tidak berdosa, Ustadz. Sejak itulah, kalimat itu yang membuat sampean berdosa. Kenapa, Ustadz? Karena manusia Allah ciptakan, kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Setiap anak Nabi Adam itu salah. Atau yang sering kita dengar, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Jadi saat itu kalau sampean bilang saya tidak punya dosa, saat itulah sampean berdosa karena sampean lupa bahwasanya diri sampean itu dosa. Jadi manusia ini pasti dosa. Nah, tapi nanti kata Rasulullah, orang yang hisab yasira, maka hisabnya akan dimudahkan. Yang dimaksud dengan mudah tidak dicek.
sudah masuk. Nah, apabila diberikan kepada tangan kanan, maka mungkin ini sering dibaca doanya, Allahumma hasibni hisabai yasira. Mudah Pak ya? Mudah. Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Terus dibaca Allahumma hasibni hisabai yasira. Semoga nanti ketika kita bertemu dengan Allah, Allah maafkan dosa-dosa kita semuanya, langsung masuk ke surga. Terus masuk surga Pak? Makin orang yang mau masuk surga harus mati. Terus masuk surga? Terus mati ya? Kan bosan. Orang yang bisa masuk surga kudu mati. Enten tak kira hisab. Kon mati makin nih. Kon mati makin tak hisab insyaallah. Karena orang yang mati nyari ilmu syahid. Jadi Ustaz Ruhus siap. Bu Win kasih tahu ke istrinya Ustaz Ruhus. Ustaz Ruhus siap penyon. Letak tak kerja. Tapi kata Kesawi itu mungkin dia bunuh beliau. Mungkin cedek pada pahmate masuk surga, kerubuk mati ya ced. Dunia ini tak nyaman, tempat ruwet. Jika tedung lah di masalah orang ini Muhammad. Kan jika tedung orang yang di masalah Muhammad. Kan tedung orang yang di masalah. Itu manusia. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Nah ini Pak, makanya orang yang ngaji itu lebih utama daripada orang yang ibadah sunnah ya, ibadah sunnah. Karena terkadang orang yang ibadah sunnah salah mengerjakannya. Kalau yang benar saya tidak mau mengkritik, kalau yang benar. Tapi kalau mencari ilmu dia bisa tahu bagaimana jalan hidup yang benar. Jadi ada doa yang sudah kita dapatkan tadi, insya Allah sedikit dan insya Allah hafal sekarang. Yang kemarin yang saya kirim doanya sudah hafal loh Anda? Belum. Kira-kira berapa hari yang hafal? Silakan adzan dulu. Saya lanjutkan. Dilanjutkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di antara untuk memudahkan nanti hisab kita di hari kiamat ketika menghadap Allah adalah ketika kita terkena musibah. Jadi orang yang terkena musibah itu Allah ampuni dosanya. Sebagai nanti balasan dari Allah agar dia mudah ketika dihisab. Jadi kalau kita terkena musibah, bahkan kata Rasulullah, meskipun duri yang menusuk telapak kakimu itu sebagai ampunan untuk menggugurkan dosa-dosa kalian. Jangankan musibah-musibah yang besar. Jadi makanya orang semakin beriman kepada Allah itu ujiannya lebih besar. Ada yang berkata, oh kalau begitu Ustaz, mending saya tidak jadi beriman. Ini salah paham. Dengan ujian tersebut, dengan musibah tersebut, Allah ingin hidup kalian ini tidak ada beban dosa nanti ketika menghadap Allah. Nah, cuman ada cara Pak. Jadi kalau kita ingin tidak punya musibah dan dosa kita diampuni, artinya hisab yang mudah. Nah, ini mudah. Jangan nunggu terkena musibah. Jadi gugurkan dosa tersebut dengan kita perbanyak baca istighfar. Paham Pak ya? Jadi orang yang bisa hisab mudah nanti di akhirat, nanti dia akan diberikan kitabnya dari ke tangan kanannya, adalah orang yang dimaafkan dosanya. Nah, orang yang dimaafkan dosanya, diantaranya kata Rasulullah, setiap musibah yang menimpa orang mukmin, bahkan duri yang menusuk di telapak kaki, maka Allah akan ampuni dosanya, untuk penggugur dosanya. Jadi, jangan nunggu musibah. Jadi, segala musibah yang terjadi ke kita, itu sebenarnya untuk menghapus dosa kita. Jadi, biar musibahnya tidak datang, kita hapus dengan istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kayaknya tak pernah yang malakin ini. Ini dibaca 40 kali saja, Pak. Dibaca 40 kali, diulang-ulang, insya Allah hafal. Jangan dihafalkan, baca saja. 40 kali berulang-ulang dengan melihat, Pak. Paham dan? Dengan melihat seperti ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Jangan dicicil, baca sampai selesai saja. Tapi 40 kali, jangan berhenti sebelum 40 kali. Dilihat begini. Dihitung nanti. Ustadz, kalau 100, kalau masih belum hafal 40, Ustadz 100. Belum hafal Ustadz 1000. Kalau sudah 1000, gerak sendiri bibir, Pak. Kalau sudah 1000, gerak sendiri ini. Gerak sendiri sudah. Jadi dihafalkan. Nah, kata Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang yang membaca Sayyidul Istighfar, kalau mati di pagi hari, maka sebelum sore hari, kalau baca di pagi hari, sebelum sore hari dia mati, maka dia min ahlil jannah. Masuk surga insyaAllah. Cuman kalau tidak ditakdir oleh Allah, lupa, Pak. Nah, makanya saya itu kalau sudah sempat baca doa ini, saya sudah siap mati, Ustaz Ruhus. Ayo suara ini. Mun kita mati itu kepikir tuh. Kalau Pak ya Allah cek mati kali ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Nah, orang yang diampuni oleh Allah Pak Hamdan itu dijaga Pak Hamdan. Ya, begini kan, Ustadz, kalau orang baca doa ini tidak akan pernah bertemu min dan plus Pak Hamdan. Paham Pak Hamdan ya? Magnet itu Pak Hamdan. Kalau yang diginikan itu yang tidak bisa, tidak mau itu, tidak mau ini. Tidak mau. Begitupun orang yang serius dengan Sayyidul Istighfarnya, yang serius betul, maka Allah yang akan jaga dia. Mudah bagi Allah, misalnya dia ingin melakukan maksiat, terbersit melakukan maksiat, misal ya naudzubillah, misal mau korupsi. Sudah diplanningkan sudah. Tapi paginya baca ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nah, ternyata yang mau tanda tangan itu kena tabrak misalnya. Ini sudah gagal kan? Gara-gara baca Sayyidul Istighfar ini. Jadi orang yang membaca ini, Allah kalau takdirkan dia masuk surga, dia melakukan maksiat oleh Allah ditahan. Makanya yang kemarin puasa itu kan, orang yang berpuasa di Asyura, maka akan diampuni dosanya setahun yang lalu, yang diampuni yang akan datang. Oh, kalau begitu Ustaz, mending maksiat Ustaz. Kalau sudah puasa. Kata Rasulullah, banyak orang puasa, tapi dia hanya lapar dan haus, tapi tidak dapat dari puasanya. Kenapa? Mulut tidak makan, tapi mata. Mulut, telinga, sama. Maka orang yang benar puasanya, maka setahun itu Allah yang akan jaga dia. Saya temukan di sebuah hadis, ketika Allah sudah senang kepada seseorang, maka hadis qudsi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu basarahu. Aku yang akan jadi matanya. Aku yang akan jadi penglihatannya. Maksudnya bukan Allah turun ke mata kita, bukan, Pak. Tapi Allah yang akan mengatur mata dia mau kemana melihat. Contoh Pak Hamdan. Kenapa kok Pak Hamdan yang duduk di sini, Pak Hamdan? Kenapa kok bukan Pak Hamdan ada pasien misalnya, tiba-tiba. Mudah bagi Allah kan? Tiba-tiba didatangkan pasien bukan pagi hari. Mendadak Pak Hamdan harus absen gitu kan. Mudah bagi Allah. Tapi karena Allah itu ingin kita melakukan ketaatan, maka diberikan nikmat ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca itu terus dengan sungguh-sungguh Pak Hamdan, maka Allah akan jaga insya Allah dari maksiat. Nah, saya lanjutkan dulu. Nah, ini yang tadi yang fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Kemudian dilanjutkan ayatnya, wa amma wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya di dalam surga masrura, dengan gembira karena mendapatkan ampunan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang diberikan kitabnya kepada dia
dari belakang punggungnya. Nah, ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, nanti orang yang diberikan adalah orang yang kafir kepada Allah. Orang kafir ini orang kafir secara kafir beneran, Pak. Kafir secara non-Islam. Orang kafir juga dia orangnya Islam, cuman dia tidak mengikuti aturan-aturan Islam. Jadi KTP-nya yang Islam, tapi orangnya non-Islam. Maka nanti akan kena ayat ini juga. Jadi meskipun dia Islam, tapi tidak syahadat maksudnya ya. Tapi dia melakukan kemaksiatan, durhaka kepada Allah, tidak mengikuti aturan Allah. Jadi jangan sampai, oh ini kan ayatnya untuk orang kafir, kan saya orang Islam kan. Jadi amanlah. Jadi orang Islam pun yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah, maka akan berlaku ayat ini. Akan diberikan dari belakang. Ustaz, kalau dari belakang gimana cara ngambilnya? Nah, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, tangan kanannya diikat dengan belenggu, dijadikan satu dengan kepala. Jadi diikat seperti ini kurang lebih, Pak. Diikat, dibelenggu, itali kali air. Nah, begini. Kemudian tangan kirinya ditekuk ke belakang, berada di punggungnya. Ya tidak tahu apa ditekuk seperti ini, apa begini, Pak. Jadi tak lebur. Salah narema buku pakai alek-alek, Pak ya. Nah, sama dengan orang yang dia masuk kuliah, Pak Hamdan. Kalau dia prestasi, aftar dengan nilai kumlot, bernama Aftar dan Rohim, silahkan maju ke depan. Bahagia, Pak. Mas Andi calon bini misalnya, kayak guntangi kamera. Bahagia. Tapi coba, nilai terjelek dan tidak akan lulus adalah silahkan maju ke depan. Alek-alek, antara kejeding lain sama aja. Paham Mbak ya? Karena tidak bahagia dia. Begitupun nanti orang yang diberikan kitabnya dari belakang, epalek leer, tanang italek kali leer ini, pangalak di budi. Alek-alek. Nah. Kemudian karena dia tidak bisa ngambil ke tangan kanannya, karena ipale ini diikat, maka tangan kirinya yang harus ngambil. Fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak dia, celakalah aku, palang kok mon sete palang kok Kemudian wayasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia dahulu di kalangan kaumnya, maksudnya di kerabatnya di dunia, masrura, selalu bergembira, yakni sombong karena selalu mengikuti hawa nafsunya. Kenapa kok orang nanti yang tidak mau taat kepada Allah itu diberikan dari belakang, dari tangan kirinya, dan dia akan dimasukkan ke neraka sa'ir disebabkan selama di dunia dia sombong, tak mau mengikuti, tak mau menerima nasihat, dia hidup seenaknya sendiri. Semoga Allah selamatkan. Nah, boleh dibuka tadi di Quran surah Al-Haqqah. Di surah Al-Haqqah tadi, di surah yang ke 65 tadi. 60 di surah yang ke berapa, Ustaz? Surah yang ke-69 boleh dibuka? Surah yang ke-69 ayat yang ke-25. Baik. Perhatikan nanti, Pak, orang yang diberikan dari tangan kirinya, boleh dilihat di ayat yang ke-25. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun orang, ketemu Pak ya, yang diberikan buku catatannya dari tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabahu biyamini. Fayaqulu, maka dia berkata, ya laitani, aduhai kiranya aku, lam utiya kitabiyah, aku tidak diberi kitabku, walam adri ma hisabiyah, dan tidaklah aku mengetahui bagaimana perhitungan amalku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian adalah
yang menyudahi segalanya, ma aghna anni maliyah, tidaklah berguna dariku hartaku, halaka anni sultaniyah, binasalah diriku kekuasaanku, khudhuhu faghuluh, kalian atau malaikat waktu itu tangkaplah ia lalu belenggulah ia, summal jahim salluh, kemudian neraka jahim kalian masukkanlah. Jadi nanti orang yang diberikan dari tangan kirinya, dia akan berkata, ya laitani, celaka aku, aduhai celakanya aku. Lam uta kitabiah, aku tidak diberi kitabku, maksudnya tidak diberi dari tangan kanan, malah diberi dari tangan kiri. Nah, ini yang perlu jadi catatan besar, Pak. Ma aghna anni maliyah, ma aghna, tidaklah berguna anni dariku, maliyah hartaku. Oh, jadi yang selama ini aku sombong dengan harta yang banyak, aku tidak mau taat kepada Allah karena aku sudah cukup dengan kekayaanku. Aku dengan seenaknya melakukan maksiat. Minum khamr, na'udzubillah. Berzina karena dia banyak uangnya. Menzalimi orang karena dia banyak uangnya. Tidak ada yang berani melawan dia karena dengan uangnya. Maka suatu saat akan datang suatu masa, kitab akan diberikan dari tangan kirinya. Dia berkata, ya Allah, ternyata dulu aku yang bisa menyogok pakai uang itu, ternyata tak berguna ketika di hadapan Allah. Maka Allah menyuruh kepada malaikat, khudhuhu faghuluh, belenggulah dia, pengkot je. Setelah diikat, summal jahim sallu, masukkan ke neraka jahim dia. Kemudian summa fi silsilatin dar'aha sab'una dhira'an fasluku, kemudian pada rantai panjangnya 70 hasta, maka kalian belitlah dia. Panjang rantainya 70 hasta. Hasta segini Pak Hamdan ya. Segini, berarti 70. Hitung berapa kira-kira. Nah, itu nanti dililitkan ke orang tersebut. Alhamdulillah. Di sini tidak disebutkan nama orangnya, Pak. Berarti ini berlaku ke siapapun yang tidak diberikan dari tangan kanan. Maka mumpung masih hidup, perbanyaklah doa, Allahumma hasibni hisabai yasiro. Hafal pun dengan. On saya pendek nih cepat hafal Pak Ahmad. Pak Marzuki, nanti Pak Marzuki. Allahumma hasibni hisabai yasiro. Insyaallah